Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta Microsoft Excel. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa rumus dan tombol yang dimana jika kita sudah memahaminya, maka akan mempermudah pekerjaan kita ketika menggunakan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel merupakan aplikasi yang familiar yang memiliki rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, pertama, saya akan membagikan beberapa rumus yang sering digunakan, misalnya dalam tugas kantor atau tugas perkuliahan. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai data. Jika teman-teman belum memiliki data, silakan membuat data terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan rumus sum ya. Sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Rumus ini paling sering digunakan atau yang paling sering familiar. Nah, caranya ketik sama dengan, kemudian sum buka kurung, blok pada nilai, kemudian tekan enter. Nah, dapat dilihat total nilai pada banyaknya siswa adalah 830. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus count. Kan digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, hampir sama seperti sum. Bedanya adalah sum adalah menjumlahkan data pada range dan count yaitu menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, langsung saja kita praktekkan. Sama dengan count buka kurung, saya akan mengblok pada bagian nim. Oke, kita blok, kemudian tekan enter. Nah, dapat diketahui banyaknya siswa dalam kelas tersebut ada sebanyak 10. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul. Nah, rumus yang selanjutnya ada rumus average. Rumus average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada suatu range. Tentu saja buka kurung, kita blok bagian nilainya, kemudian tekan enter. Nah, dapat diketahui nilai rata-rata pada suatu data tersebut sebanyak 83. Nah, kemudian teman-teman, rumus yang selanjutnya adalah rumus sum if. Rumus sum if adalah turunan dari rumus sum, yaitu untuk menjumlahkan data berdasarkan kriterianya. Misalnya kita langsung saja praktek. Sum if buka kurung, kita blok kriterianya dulu, jenis kelamin kita blok, kemudian titik koma, kita tulis kriterianya. Tadi laki-laki. Kemudian titik koma lagi, kita blok nilainya. Karena kita akan ingin mengetahui total nilai pada jenis kelamin laki-laki. Kemudian tekan enter. Nah, diketahui total nilai laki-laki adalah 391. Sama, total nilai perempuan caranya adalah sama. Seperti total nilai laki-laki, ketik sum if buka kurung, kita blok jenis kelamin. Kita blok jenis kelamin, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita titik koma, kemudian tulis kriterianya. Tadi adalah perempuan. Dan titik koma lagi, kita blok pada kolom nilai. Sampai ke bawah, kemudian tekan enter. Oke, diketahui total nilai pada kriteria perempuan sebanyak 439. Rumus yang selanjutnya adalah rumus COUNT-IF. Rumus COUNT-IF ini adalah turunan dari rumus count, yaitu untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriterianya. Langsung saja kita praktekkan, sama dengan COUNT-IF kita blok pada kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, tulis kriterianya, tadi laki-laki, kemudian tekan enter. Diketahui banyaknya siswa laki-laki pada kelas tersebut adalah sebanyak 5. Kalau ingin percaya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul. Sama seperti banyaknya siswa perempuan, seperti siswa laki-laki, rumusnya sama. Kita ketik COUNT-IF blok jenis kelamin, titik koma, kemudian tulis kriterianya. Kemudian tekan enter. Ternyata sama, jumlah siswa laki-laki sama dengan semuanya 5. Kita hitung saja perempuannya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rumus yang selanjutnya adalah proper. Proper digunakan untuk mengganti huruf yang ada di depan ini menjadi huruf besar atau huruf kapital. Langsung saja kita praktek. Kita klik teksnya, kemudian tekan enter. Nah, ini. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk mengganti satu persatu. Pakai saja dengan rumus ini. Nah, kemudian rumus upper. Rumus upper ini digunakan untuk merubah huruf-huruf ini menjadi huruf besar. Langsung saja kita praktek. Klik teksnya, enter. Nah, kemudian rumus lower. Rumus lower ini adalah kebalikan dari rumus upper. Dia akan mengubah huruf ini menjadi kecil semua. Langsung saja kita praktek. Power. Pilih teksnya. Tekan enter. Oke teman-teman, itulah beberapa rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel atau yang paling familiar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa tombol keyboard yang sering digunakan atau yang bisa digunakan untuk membantu kita mempermudah pekerjaan dalam Microsoft Excel. Yang pertama, di sini saya mempunyai bilangan desimal. Saya tulis di sini saya akan merubah dalam bentuk persenan.
dengan menggunakan tombol. Kita plug terlebih dahulu. Kita biar lebih enak, saya munculkan keyboardnya supaya kalian bisa melihatnya. Nah, oke, tadi saya akan merubah bentuk desimal ini menjadi bentuk persen. Caranya adalah ketik CTRL, Shift, dan tombol 5 ini. Kita petik saja CTRL, Shift, 5. Nah, langsung saja dia akan otomatis merubah dalam bentuk persenan. Kita ulang lagi. Kita klik CTRL, Shift, 5. Nah, lalu jika kita ingin menampilkan sebuah jam, kita bisa menekan tombol CTRL, Shift, dan titik koma. Kita praktek CTRL, Shift, titik koma. Nah, sama kan? Kita lihat di sini jamnya sama. Kita ulang lagi. CTRL, Shift, titik koma. Nah, sama. Kita lihat di sini jamnya sama. Lalu, jika kalian ingin memunculkan sebuah tanggal, kita bisa mengklik tombol CTRL dan titik koma. Kita praktek langsung CTRL, koma. Nah, sama. Kita lihat di sini tanggal 26 bulan 7 2020. Oke. Selanjutnya, saya di sini akan membagikan juga mengenai tombol untuk mengedit pada bagian yang kurang atau yang salah. Ketika kita ingin menambahi pada kolom ini misalnya, jika kita mengeklik maka semuanya akan hilang. Perhatikan, ya kan, dia akan hilang. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak hilang? Kita bisa mengeklik tombol Fn dan F2. Fn dan F2. Langsung saja kita praktek. Kita bisa tambah. Nah, ini juga bisa kita praktek Fn, F2. Nah, sangat mudah kan teman-teman? Lalu tombol yang selanjutnya adalah untuk mengetahui rumus-rumus apa saja yang kita gunakan dalam semua Microsoft Excel ini pada kolom ini. Jika saya ingin mengetahui jumlah total, maka kita akan mengklik satu persatu, dan itu akan sangat membuang waktu lama, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin mempersingkat waktu dengan menggunakan tombol tersebut untuk mengetahui semua rumus yang kita gunakan tadi? Kita bisa mengklik tombol CTRL dan tombol ini. CTRL dan tombol lingkar-lingkup ini. Kita petak saja. Nah, langsung semuanya akan otomatis muncul, teman-teman. Lihat, rumus total kita menggunakan sum, banyaknya siswa kita menggunakan count, sum if kita menggunakan ini. Nah, semuanya akan muncul, teman-teman.
Jadi kita tidak usah repot-repot melihat satu persatu kolom tadi. Nah, gimana caranya untuk mengembalikan seperti semula? Kita bisa klik tombol sama Ctrl dan tombol lika-liku tadi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.